Lanjut ya. Udah mulai. Kedengeran nggak suara? Kedengeran Kak? Jelas atau putus-putus? Jelas. Yes. Ya. Jadi ini pembahasan soal udah dikasih ya sama Jagat sebelumnya. Jadi Udah pada buka belum? Sip. nah, kemarin tuh Pak Andi kan nggak ada contoh soalnya, jadi pakai contoh soal Pak Masyur dan lebih enak ngejelasinnya. Jadi gue bakalan jelasin cara ngejawab soal yang Pak Masyur ini. Sebenarnya udah dijawab, cuman kayak ngejelasin aja supaya kalian lebih cepat nangkapnya. Nah, ini soalnya kayak gini. Jadi ada tiang tunggal, diameter 600 mm. Nah, ini tanahnya bisa dilihat ada sand 1, terus clay 1, sand 2, clay 2, terus batu. Nah, jadi di sini ada friksi. Di sini ada end bearing. Kursornya kelihatan nggak? Yang kelihatan. Oke. Jadi yang pertama tuh soalnya tuh tentukan konsistensi dan parameter tanah pada gambar. Nah, konsistensi itu apa? Konsistensi itu ukuran kekuatan tanah. Jadi klasifikasi kekuatan tanah. Nah, parameter tanah. Di sini tuh ada 2 parameter tanahnya itu. Yang A itu parameter tanah, terus yang B itu ada soalnya juga parameter kuat geser. Nah, bedanya apa kalau parameter tanah tuh ya parameter tanah aja. Kayak misalnya dia bukan parameter kuat geser yang si kekuatan geser tanahnya. Jadi parameter tanah tuh kayak misalnya DR tuh tidak menggambarkan kekuatan tanahnya. Jadi cuman relative density doang gitu. Nah, jadi gunakan tabel ini misalnya jadi untuk sen 1, oke, sen 1 kita lihat ya. Ada 2, 9 sama 13. Nah, ada NSVT 9 sama NSVT 13. Kalian jumlahin 9 tambah 13, terus dibagi 2, dirata-ratain aja. Jadi sistemnya dirata-ratain aja biar cepat. Nanti kalian dapat NSVT yang mewakili untuk sen 1. Nah, jadi dapat 11 sen 1. Dari tabel 2.5 didapat relatif density-nya 35%. Dia ambil 35% karena dekat-dekat di 10 atau 11 sini. Kalian mau ambil 30% juga nggak masalah. Karena ini rentang sebenarnya. Terus dari 30% itu dimasukin ke tabel 3.3. Nah, kita lihat adanya di sini dilus. Berarti dilus ini kan 15 sampai 30. 15 sampai 50%. Berarti 30% ada di sini. Berarti dia masuk ke lusen. Berarti konsistensi tanahnya yaitu lusen dengan parameter tanahnya DR 35%. Oke. Yang clay sama, lakuin juga seperti yang kayak tadi. Misalnya clay 1. Clay 1 ini kan, terlalu cepat nggak gua ngejelasinnya? Enggak, 1, Kak. enggak, oke ya. 1 tambah 2 tambahin semua yang ada di clay, terus dibagi dengan jumlahnya. Nah, didapat clay rata-ratanya 2,14, dibulatin ke 2. Dari tabel 2.3, dia termasuk dengan very soft. Jadi konsistensinya very soft. Nah, untuk parameternya pakai parameter QS, unconfined compression strength. Nah, ambil aja 25 kN. Nah, seperti itu. Itu yang soal A. Konsistensi dan parameter tanah. Sekarang soal B. Parameter kuat geser. Parameter kuat geser itu C sama V. Jadi kita mau cari nilai C sama V dari yang mewakili semua lapisan tanah yang di atas ini. Ya, berarti ini ngitung kuat gesernya pakai parameter CV atau gimana? Kok nyari Iya, parameter CV lagi? parameter C sama ya tergantung rumus kan. Kalau Pak Masur ada yang pakai N kan, terus ada yang pakai C. Oh, Nah, si ini kan dia pengennya parameter kuat geser. Ini kan pertanyaannya tentukan parameter kuat geser. oh ya. Kuat geser tanah kan C sama V. Nah, jadi
untuk yang misalnya sen. Sekarang kan sen 1 kayak tadi kan 11 NSPT-nya. Berarti NSPT ini kan NSPT. Nah, berarti masuknya ke sini kan NSPT-nya kan 8 sampai 20 karena 11. Berarti dia masuknya ke medium. Terus nilai V-nya itu di kisaran 32 sampai 36. Ambil aja 32. Tapi kalau kayak gini kalian ribet, mendingan pakai rumus. Nanti kalian bisa bikin di Excel duluan. Nah, ini rumusnya tinggal masukin 27,1. Ini tinggal masukin N60, masukin N60. Nah, jadi kalian bisa bikin dulu di Excel, bikin ini 1, 2, 3, nanti cari yang paling kecil. Nanti kalian tinggal masukin NSPT-nya doang gitu. Jadi pas ujian langsung tinggal masukin doang. Nah, selanjutnya dihitung NS. Jadi kan ini rumusnya N160, N160, N160 ya, bukan NSPT ya. Jadi tadi dijelasin Jagat kan beda N160 sama NSPT. NSPT itu yang di borehole-nya. Sementara N160 itu yang udah dikoreksi. Nah, itu gimana caranya? Nah, kalau misalnya pengen dihitung secara real, pakai rumus yang ada di Raja yang 5 halaman 79. Terus kalau misalnya malas pakai rumus, bisa pakai asumsi 60% kali NSPT. Jadi nilainya pasti, nilai N160 tuh pasti lebih kecil daripada NSPT. Terus, atau bisa diasumsikan N160 sama dengan NSPT. Ini kalau misalnya keadaannya kita nggak tahu sama sekali asumsi-asumsi yang ada, misalnya panjang rodnya berapa, terus jadi asumsi-asumsi yang ada di rumus 1 ini nggak ada semua, kita bisa pakai ini, kayak misalnya panjang rod, terus jenis hammernya apa, kita nggak dikasih tahu di soal, kalian bisa pakai asumsi ini N160 sama dengan NSPT. Yang penting kalian cantumin asumsinya kayak gimana. Tapi paling bagus kalian ngitung pakai rumus N160. Oke, ngerti? Nah, itu kan sen. Sen kan cuma V doang kan ya. Berarti C-nya dianggap 0 kan kalau sen. Nah, berarti ini dari ketiga rumus V ini, nanti kalian dapat nilai V yang paling kecil, itu kalian masukin nilai V-nya. Nilai C-nya 0 untuk sen 1. Terus untuk clay kalian bisa gunain grafik ini. Jadi 0,n ton per meter kubik. Ini tuh cohesive soil. Nah, ini tuh cohesion berarti CU. Jadi kalian dapat rumus CU sama dengan 0,6 kali 2. Kan tadi N rata-ratanya 2, berarti 1,2 ton per meter persegi. Berarti CU-nya 12 kN per meter persegi. Nah, kalian dapat parameter kuat geser untuk semuanya, pakai rumus tadi sama grafik yang ini untuk penentuannya. Sekarang kalian kan udah dapat senjata-senjatanya semua, C sama V. Nah, sekarang cari daya dukung tiang tunggal. Daya dukung tiang tunggalnya, ya kalian hitung satu-satu. Jadi misalnya sen 1 ini, clay 1, sen 2, clay 2, itu semua tahanan friksi. Ketika di ujung sini, ketika masuk ke rock, dia masuknya ke tahanan ujung, end bearing. Nah, cara ngitungnya udah ada di sini. Jadi rumus-rumus yang tadi Pak Masyur, yang tabel yang dibuka sama Kak Jaga tadi, dia langsung pakai ke sini. Jadi misalnya, jadi dia ngitung 2 untuk tiang bor sama tiang pancang. Nah, kalian hitung pakai rumus tiang bor, pakai rumus yang tadi aja, kalian masukin 0,2 N, ada yang 0,1 N, untuk tiang pancang 0,2 N. Nah, itu displacement kecil sama displacement besar.
Nah, bedanya displacement kecil itu pipa hollow. Maksudnya pipa hollow itu ya bolong tengahnya yang tadi. Terus displacement besar tuh tiang panjang yang ujungnya tertutup. Kayak misalnya ya ditutup aja ujungnya. Ada juga yang ditutup pakai kayak moncong gitu, kayak corong gitu ujungnya tuh. Nah, kalian hitung pakai rumus ini, benar-benar pakai rumus. Kalau yang clay ini, kalian bisa pakai, kan ada rumus alfanya nih. Nah, rumus alfanya ini ada banyak kalau di Pamasur itu. Ada yang read and write, terus ada API, terus ada apa lagi lupa. Pokoknya ada rumus, sama ada grafik. Nah, kalian itu tentuin mau pakai apa alfanya. Atau di soal biasanya dikasih tahu, gunakan grafik dari soal. read, right, atau dikasih tahu grafiknya sama Pak Andika. Nah, habis itu kalian cari tuh alfanya. Alfa tuh kayak mirip kayak koefisien gesek lah, anggap aja kayak gitulah alfa tuh. Nah, itu pokoknya kayak gitu. Kalian cari tahu alfanya, nanti dapat friksinya alfa dikali CU dikali kelilingnya. Luas selimut maksudnya. Nah, kalian hitung tuh semua untuk sen 1, clay 1, untuk sen 2, clay 1, terus tambah N bearing. Nah, N bearing ini kalian gunain rumus yang disuruh aja sama Pak Andika di soalnya. Kalau nggak ada, ya tentuin sendiri aja. Misalnya ini 7N, tinggal dikali N SPT. Ini juga 40N kali N SPT. Untuk N di sini N SPT yang dipakai. Benar nggak, Kat? Hah? Iya, langsung yang aja itu. N bearing ini langsung pakai NSPT aja kan? Tapi itu N itu dirata-ratain dari yang itu 10D, Ya. 4D. Ya, ini dirata-ratain 10D sama 10D, 4D. 4D. Kayak misalnya kan, ini 30, 32, 30. Nah, 30, 32, 30 bagi 3, dapatlah 30 NSPT yang 10D ke atas. Sementara untuk NSPT 4D ke bawah, dia cuma ada 475. D-nya itu apa? Yang 600 mm tadi, yang 0,6 meter. Diameter. Nah, dapatlah ya 75 tambah 30 bagi 2 dapat 52. Nah, 52. itu NSPT yang mewakili untuk tahanan N bearing. Tapi kalau untuk yang clay langsung yang di bawah aja. Oke. Ngerti semua? Komen-komen. Kamu nanya dong, Mas. Memang Enrock itu dia diasumsikan pasir, Pak. Iya. Kalau rock itu diasumsikan drain, iya pasir. Dia mau clay atau mau clay keras itu diasumsikan drain, berarti diasumsikan mirip pasir. Maksudnya apa? Karena dia udah anggap aja udah nggak ada air, udah nggak ada konsol sama sekali karena udah jadi batu gitu. Walaupun dia clay ya, tapi kan untuk kalau di sini kasusnya rock ya udah jadiin analisisnya drain aja, jadi mirip kayak pasir perilakunya kayak gitu. Ngerti? Ada lagi mau tanya? Kalau yang alfa tadi harus pakai sesuatu atau bebas pilih yang mana? Yang ini kan Nah, read and write. Oke. Kalau di soalnya dikasih tahu disuruh yang mana, ya kalian harus pakai yang disuruhnya yang mana. Kayak misalnya read and write atau pakai API atau pakai apa? Ulhawi gitu. Ya kalian harus nurut. Tapi kalau misalnya nggak dikasih tahu, ya udah pakai read and write karena paling kecil biasanya read and write itu bener nggak? Karena dia paling kecil, read and write itu paling konservatif biasanya. Alfanya paling kecil. Oke, makasih, Kak. Dan lebih cepat juga kan, nggak usah ngeplot juga. Oke. Ada yang tanya lagi? Karena kasusnya ini kan Andre tuh muka air berarti nggak pengaruh ya? Iya, nggak ada. Kalian nggak usah kekecoh sama muka air. Muka air nggak ada pengaruh karena nggak ada pengaruh dari ini rumusnya cuma N sama CU, nggak ada gamma-gamanya ya. Rumusnya nggak ada gamma-gamanya. Oke.
Kecuali nanti di konsol, di settlement yang nanti kalian baru ada pengaruh dari muka air. Halo, kamu nanya Kak, sorry. Boleh. Kalau yang Q-nya yang di kanan ujung itu kan dia pakai gamanya gamma total atau gamma itu ya, gamma efektif ya? Yang mana? Yang Yang atas. Q kali Buat AP. yang nentuin parameter. Bukan, sorry, buat tahanan ujung. Tahanan di ujung. And bearing. QP. Sorry, QP. Kan biasanya ada rumus yang Q kali AP kan? Q gamma kali D. Gamma kali D. Ntar bro. Mana gamanya? Gamma kali D. Ini. Mana? 9C ini maksudnya. Ini kan bearing. Bukan. Bukan di sana, saya bukan di tabel, saya dia ada sendiri gitu rumusnya. Di BPT Oh, yang atas, dia Kak. pakai yang itu, pakai yang belum Ini. kan kalau ini kan Gamma udah kali praktisnya tuh. Nah, itu Iya, ya. iya. Ya, ini itu. gamma kalian. Gamma aksen kalian. Nah, sigma kali MQ. Ya mungkin itu. Ini kan rumusnya gamma aksen kan? Kayak di slide selanjutnya deh. Bentar. Kayaknya nggak usah perlu pakai itu deh. Langsungnya rumus praktisnya aja udah. Aku nggak perlu pakai Q itu ya. Nggak usah, langsung pakai langsung aja NSPT. Pakai yang 40N sama 7N aja. 7N aja, heeh. Iya. Oke. Dan ingat ini maksimumnya 400 ya, 400 ton per meter persegi. Jadi kalau kalian dapatnya 1000 ton per meter persegi ya udah, tetap aja 400. Oke. Karena maksimumnya cuma 400. Oke. Terus bentar. Nah, udah clear ya. Daya dukung pondasi dalam tiang tunggal. Lanjut ya ke NSF. Pertanyaannya, jika lapisan clay 1 yang merupakan lempung lunak mengalami konsolidasi akibat timbunan, reclaim sand di atasnya, berapakah daya dukung ultimate tiang? Jadi, si sand ini itu kan fill material, berarti tanahnya ditambah, berarti timbunan. Kalau ada penambahan timbunan, berarti ada penambahan tegangan. Ketika ada penambahan tegangan, lapisan tanah yang clay akan terkonsolidasi. Benar nggak? Benar ya. Jadi, jadi lapisan yang terkonsolidasinya itu lapisan clay ditambah sand 1. Bukan terkonsol maksudnya. Dia bergerak ke bawah. Jadi lapisan sand 1 bergerak ke bawah akibat lapisan clay yang terkonsolidasi. Jadi yang sand 1 sama clay 1 dia bergerak ke bawah. Jadi lapisan tanah yang bergerak L fill 5 meter ditambah L efektif. L efektif itu apa? Jadi lapisan clay yang terkonsol itu kan full 14 meter. Tapi sebenarnya yang bergerak ke bawah itu dianggap cuma 0,75 dari ketebalan si clay-nya itu. Jadi 0,75 dikali 14, 10,5 meter. Jadi totalnya yang bergerak ke bawah, tanah yang bergerak ke bawah, tanah yang menghasilkan negative skin friction, totalnya 15,5 meter. 5 ditambah 10,5 meter. Oke. Nah, rumusnya, kita langsung ke rumus aja di bawahnya. Nah, rumusnya ini. Ini untuk yang cohesionless soil, ini untuk cohesive soil. Nah, kita lihat rumusnya perlu apa? KS sama delta kan, yang kita nggak tahu tuh. Untuk P itu perimeter tiang.
udah tahu lah dari soal, udah pasti kasih tahu. Sigma vertikal aksen. Ini jangan lupa, ini sigma vertikal aksen ya. Efektif kondisinya, bukan total. Nah, delta itu apa? KS itu apa? Sekarang kita pengen tahu KS sama delta itu dapat dari mana. KS, nyari KS itu dari tabel. Nah, tipe filenya apa? Bore file atau H file atau tiang pancang. Nah, untuk bore file dia 0,5. Untuk H file 0,5 sampai 1. Terus untuk tiang pancang 1 sampai 2. Biasanya diambil tengah-tengahnya aja. 0,75 atau di sini 1,5 KS-nya. Atau ambil yang paling kecil nggak masalah karena ini rentang. Kalian mau pilih yang mana aja nggak masalah. Kalian dapat tuh nilai KS. Setelah itu kalian nyari delta. Delta itu 2/3 V. Nah, jadi rumusnya langsung aja 2/3 V. Kan kalian udah dapat tuh nilai V-nya dari rumus-rumus yang tadi. Rumus-rumus yang paling atas tadi yang ada banyak itu nilai V. Nah, kalian cari itu deltanya 2/3 V. Dapatlah deltanya. Nanti kalian dapat tahanan NSF-nya. Untuk yang cohesion, untuk yang kohesif ya cuman C alpha doang. Ini nanti kalian dapat rumus NSF untuk yang kohesif, dapat tahanannya. Nah, ini contoh perhitungannya. Kalian dapat, jadi ini cuma rumus doang, tinggal masukin doang, kalian pasti ngerti. Dapatlah 34,77 ton. Ini untuk metode NSF, Prakas dan Sarma. Sementara ada juga metode Vesik untuk nyari NSF itu. Nah, dia tuh beda-beda pendekatannya, tergantung penelitian mereka masing-masing. Kalau si Vesik ini sama aja, kita nyari N0. Nah, N0 itu berdasarkan dari jenis lapisan yang melapisi permukaan si filenya. Kayak misalnya uncoated file. Jadi ya lapisannya si permukaan file yang di atasnya nggak dilapisi sama apapun. Terus dia ketemu dengan tanah sand, N0-nya segini. Ketemu dengan tanah silt, N0-nya segini. Ketemu dengan tanah clay, N0-nya segini. Tapi kalau misalnya dia dilapisi oleh aspal dengan bitumen, jadi si tiang pancangnya dilapisi bitumen, nah N0-nya segini. Dapat 49,99. Ternyata yang si Prakas sama Sarma lebih kecil daripada yang si NS, yang si Vesik. Kan Prakas 34, sementara si Vesik ini 49, diambil yang 34. Nah, seperti itu. Jadi kan udah dapet tuh total key ultimate-nya 306,74. Nah, itu dari yang nah, ini totalnya ini kan 306,74. Nah, kalian kurangi tuh sama si NSF-nya itu. Didapat lah. Dikurangi ini dikuranginya sama yang paling besar, sorry. Ini diambil yang sama yang paling besar sama yang oh iya benar. Diambil yang paling besar karena bakalan menghasilkan key ultimate yang paling kecil. Jadi diambil yang paling besar nilai NSF-nya untuk menghasilkan key ultimate yang lebih kecil. Jadi kalian dapat key ultimate setelah kena negatif skin friction-nya 256,75 ton. Dah, ada yang mau ditanyain? Bukannya kalau gitu yang lapisan apa itu? Yang terkonsolidasi tadi apa? Sand ya? Itu bukannya nggak dimasukin ke perhitungan ini ya, Kak? Ki apa namanya? Ki geser selimut. Mungkin ya, ini mungkin aja sih. Ya, gue belum pelajari penurunan rumusnya. Ini kan kayak KS kita nggak tahu kan dari mana, delta nggak tahu dari mana kan. Dia penurunannya dari mana? Dia kan cuman kayak penelitian. Nah, mungkin sebenarnya ini rumusnya tuh dia udah memperhitungkan. Jadi dianggap si clay sama sand-nya tuh ngasih daya dukung dulu gitu, baru dia kurangin. Ngerti nggak? Jadi bukan kita ini kayak benar-benar prosedural gitu, bukan penurunan. Iya kalau dalam logika sih dianggapnya
yang lapisan atas yang kena NSF dia nggak masuk ke daya dukung kan, logikanya kayak gitu kan. Cuman proseduralnya bukan kayak gitu. Jadi si nilai KS sama si delta ini sebenarnya kita nggak tahu dari mana. Nah mungkin si Prakas and Sharma ini dia penelitiannya, jadi nilai KS ini udah mempertimbangkan bahwa si daya dukung yang NSF ini udah dihitung sebenarnya, terus dikurangi sama NSF-nya kayak gitu. Ngerti nggak? Oke, Kak. Nah, terus mau nanya lagi, Kak. Itu berat si filenya itu diabaikan, Kak? Buat ngitung apa maksimum key ultimate-nya. Maksimum key ultimate. Key ultimate emang ada dari berat file ya? Kayaknya nggak ada deh key ultimate. Kan key ultimate pakai rumus yang tadi kan? Dia cuman ini doang kan? Oh, kalau berat file masuknya ke beban nggak sih? Nanti kalau berat file masuknya mungkin ke penurunan settlement. Oke. Oke, Kak. Makasih ya. Cuman biasanya diabaikan berat file itu. Biasanya diabaikan berat file. Kak, mau nanya, sorry Kak. Oke. Itu yang di rumus QF negatif bukannya dikali R, Pak? Iya, Kak. Kok D ya, Kak? Kok di PPT Bapaknya R? Ini kan V kali D. PPT Bapaknya mungkin 2V dikali R. Kan keliling aja sih sebenarnya ini tuh. Atau di PPT Bapaknya kayak gimana? Di PPT Bapaknya kayak gimana? 2V kali D. Integral gitu, Kak. Integral. Waduh, 40 menit. Hah? Yang pakai rumus Integral V kali R nggak ada duanya. Kalau beda, berarti beda rumusnya beda berarti? Ya. Prakas and Sharma kok sama kok masih. Prakas dan Sharma sama, tapi yang si basic ini beda. Oh, beda ya? Harusnya sama sih, itu maksudnya keliling. Maksudnya selimut sih sebenarnya. Kalau dari logika sih harusnya selimut. Harusnya sama. Soalnya di situ R di PPT Bapaknya nggak dikasih tahu R itu apa. Iya, bisa juga R-nya itu diameter. Kalau udah gini aja sih menurut gue sih, udah pakai ini aja dulu rumus yang ini ya. Kalau nggak kalian cari tahu aja basic rumus yang asli kayak gimana, cari papernya. Tapi pasti males kan, udah pakai ini aja dulu. Ini pasti dibenerin kok kalau pakai ini. Ya, apa? Sorry aja, itu yang tadi yang NSF tadi kan ada yang nanya tuh, harusnya kan yang bagian apa namanya konsolidasi kan nggak dihitung. NSF. Tapi kan sedangkan yang di perhitungan di ini tugas, nggak bagian bawah rumus yang net, nah bawah lagi. Bawah net ini net bukan kan, bawah lagi basic. Nah ini rumus yang maka Q ult net ini artinya tuh Q ult dikurangi itu ya, dikurangi NSF-nya. Iya, NSF-nya. Bukannya setahu gua tuh NSF itu jadi yang bagian yang enggak bagian yang kena konsolidasi enggak dimasukin. Jadi kalau di sini dikurang lagi. Yang konsol itu dimasukin 2/3-nya kalau Bang Rego tuh. Yang konsol. Jadi, yang konsol ini. Yang konsol dimasukin 1/3-nya. Enggak, ini yang konsol nih. Ini kan lapisan clay konsol 14 meter nih ya. Nah, dia menganggap L efektifnya itu 2/3, 3/4, 0,75 L clay. Nah, ini yang turun. Ini turun, ditambah turun. Berarti kan daerah yang di atasnya kan, kalau yang di rumus yang tadi kan kehitung semua tuh. Ya, kehitung semua. Ya kan? Ultimate-nya yang kehitung semua kan. Yang 306 itu kehitung terus semua. Baru dikurang sama NSF-nya. NSF-nya kan.
Berarti kan itu sama aja kita nggak memperhitungkan si bagian yang terkonsol itu kan? Bagian enggak. Maksudnya terkonsol cuman Nggak, kita seperempatnya yang nggak nggak diperhitungkan. kan? Nah, Ya, nggak tahu cuma ya, seperempatnya yang nggak diperhitungkan. tapi seingat gua itu yang di udah mah nggak dihitung, terus ketarik, jadi ada 2 kali pengurangan gitu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi yang bagian coba ke atas, yang gambar tadi, gua annotate coba ya. Gimana coba? Kalau lebih dari ke ini Bang aja. Rego ya, seinget gue ya, kalau dari Bang Rego, jadi itu, kok nggak bisa annotate sih? Nah, jadi yang seinget gue ya, yang bagian sini itu, ini nggak kehitung ke ultimate. Jadi yang kehitung itu dari bawah dari sini sampai bawah nih, sampai ke bawah. Ya. Nah, terus udah mah yang dihitung ke ultimate-nya itu daerah sini doang. Terus Iya. ada pengurangan lagi, Iya, sama ini kan. dari Sama NSF-nya. Iya. Jadi itu kan yang ditanyain tadi sama si siapa tadi? Ya, Kevin ya? Lupa gue. Kalau nggak tahu ya, kalau yang di tempat ini kan di yang jawaban ini seakan-akan kita Iya, dianggap full ibaratnya- gitu kan. Ya, terus nggak memperhitungkan ada Ultimate-nya dianggap full. tarikan. Nggak ada, jadi bukan menarik gitu. Gue bener-bener Nggak tahu lupa ya, ini. tapi- Kayak ini kan kayak rumus NSF itu kan kayak bener-bener percobaan gitu kan ya. Dari si Prakas itu coba-coba doang kan. Nah, gue juga nggak tahu sih sebenarnya. Dia rumusnya tuh nuruninnya dari mana. Gue juga lupa dulu ngerjainnya kayak gimana. Tapi seingat gue sih gini nih. Ya, jadi yang bagian bawah aja, terus dikurangin lagi NSF. Terus sebenarnya kita juga bisa pakai rumus praktis juga. NSF yang ini itu sebenarnya bisa, kalau tadi kan kalau dari yang kunci jawabannya kan dari yang rumus K terus sama ada. Nah, sebenarnya kita bisa juga pakai rumus yang praktis di sini. Tinggal dihapus aja gitu ini, nggak usah dimasukin gitu. Jadi yang bagian yang dari terkonsol ke bawah itu dimasukin jadi Qult, terus dikurang sama yang bagian terkonsol NSF-nya itu yang kekuatannya, friksinya itu. Mungkin nanti kita kabarin lagi yang ini ya. Gue juga lupa. Mungkin kita harus nanya lagi ke teman-teman S2 yang lain. Oke. Nanti kita kabarin lagi. Untuk yang ini biar jelas lah gitu. Kalau enggak nanti kita tanya Pak Andika juga. Ini kan judgement orang-orang juga kan sebenarnya. Sebenarnya kan yang tahu asli yang cuma si Basic sama si Sarma doang kan rumus itu. Oke. Kak, mau nanya Kak. Ya. Untuk bagian yang terkonsolidasi itu bagian file-nya yang atas saja kan? Bukan, kalau misalnya bagian terkonsolidasi itu udah di lapisan keempat misalnya. Terus itu bagian konsola misalnya lapisan keempat. Ya, ini konsol. Nah, itu berarti bagian file-nya yang bagian sen atas doang kan? Apa yang dihitungnya sampai kli 1 sama sen 1 kan? Jadi gini, nggak mungkin bagian bawah turun, yang atas nggak turun. Nah, itu nanti ngegantung nanti. Jadi kalau ini turun ya semuanya harus turun. Tanah yang di atasnya harus turun kalau yang bawah juga turun gitu. Ngerti nggak? Jadi kalau misalnya ini turun, karena ada pergerakan lapisan turun. atas ini turun. Ketika lapisan yang clay 4 yang keempat ini turun, sen 1, clay 1 sama sen 2 ini pasti turun juga. Nggak mungkin nggak turun, pasti turun. Berarti dan semuanya berarti NSF. berarti dengan adanya konsolidasi bagian atasnya itu nggak memberikan tahanan friksi dong? Malah menarik. Enggak. Malah menarik. Jadi mengurangi dia. Tapi kok di PPT Pak Andika dia bagian yang menarik itu hanya bagian clay aja ya Kak, sama sebagian fill material yang di atasnya. Iya, karena kan itu masih di bagian, maksudnya jadi bagian atasnya itu ada nahan gitu juga. Clay-nya di mana itu? Pasti nggak di bawahnya kan harusnya. Logikanya gini aja sih, kayak tadi aja kalau misalnya ini kalau clay di sini nih konsol ya. Turun. Clay di sini konsol, yang sen diem nggak atau dia ikut turun juga yang sen ketiga? Yang kedua ini. Turun kan?
pasti ikut turun kan, karena yang clay juga turun kan. Yang clay 1 turun juga kan, yang sen 1 turun juga kan. Ini durasinya berapa menit lagi sih Zoom-nya? 2 menit, Kak. 2 Menit lagi. Set masih ada satu lagi nih sebenarnya gua. Settlement fondasi. Kebut ya, kebut. Oke. Oh iya tuh, Oh, settlement. jadi setiap ada Orang-orang konsol masih berarti pada bingung. kalau misalnya bagian atasnya dia bakalan jadi menarik gitu ya, Kak? Iya, Iya. iya, justru malah menarik. Makanya KS-nya itu menarik. ada sen, terus ada clay, ada maksudnya nilai KS itu ada terhadap sen juga gitu, ada di tabel KS nggak salah. Iya. Tapi Oh, sebenarnya kita bisa pakai rumus praktis juga yang tadi itu. Pengurangannya berapa, nggak usah pakai KS sebenarnya loh. Iya, Besarnya bisa. berapa. Aja settlement. Tapi berarti memang kalau misalnya ada konsol, itu berarti tahanan friksi di atas, bagian atas memang pasti nggak ada ya, Kak? Atau mungkin gara-gara itu jadi nggak ada tahanan friksi? Nggak ada dan menarik malah. Iya, nggak ada malah menarik. Nanti untuk yang kasus tadi ya, yang apakah ini dikuranginya 2 kali atau dikurangi sekali, nanti gue ngobrol lagi sama Jagat, sama teman-teman yang lain, minta pendapat yang lain. Gue benar-benar lupa. Udah lama juga ini. Nanti bakalan dikabarin lagi. Nah, ini bentar lagi beres. Ada satu materi lagi. Mungkin bakalan 1 kali lagi buka Zoom lagi. Oke? Settlement. Tapi kalau kalian nggak mau, tinggal gue kirim aja sih sebenarnya ini.